besar yang tidak subscribe yang nonton. Ayolah teman-teman bantu perkembangan channel ini ya, biar aku lebih semangat bikin video-video yang seru lagi. Kalian kan mau untuk banyak cerita tetapi kalian tidak mau subscribe. Jadi semacam malas juga aku bikin video. Sekarang melanjutkan cerita sebelumnya yang mana? Nindi berkenalan dengan supplier dari luar konter lalu. Nindi meminta tolong untuk diajari tentang kelebihan dan kekurangan smartphone supaya nanti kalau ada yang menanyakan seputar handphone dia mengerti. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Seperti yang sudah dibicarakan, kemarin aku diajak oleh Kak Zese untuk ikut pergi bersama karyawan konter lainnya, refreshing. Katanya biar tidak pusing kerja. Terus, lalu kebetulan ada libur sehari, yaitu hari ini. Aku dan Kak Zese bersiap dari kos. Sekarang aku sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri, mulai dari pakaian dalam hingga make up aku sudah bisa. Walaupun belum bisa banget cuma make up, simple saja, karena tujuannya mau refreshing ke wisata alam. Jadi outfit yang aku pakai tidak begitu ribet banget. Seperti biasa aku selalu bersama Kak Ziz kemanapun dan aku juga bonceng Kak Nia. Kami on the way ke tempat perjanjian yaitu di konter. Ketika sampai di sana ternyata masih sepi, baru kami berdua yang ada di sana. Kebiasaan yang lain, hobinya telat. Kata Kak Ziz menggerutu sendiri. Iya pada kemana Kak? Belum pada? Dateng, sahutku. Tidak lama ada mobil yang mendekat ke arah kami berdua. Dari kejauhan, aku mengenali mobil itu, mobilnya. Seperti punya Pak Wahab. Dan bener, Zese, Nindi, kok di sini bukannya? Hari ini libur? Tanya Pak Wahab. Ini Pak rencananya kita semua. Mau refreshing, dan janjiannya di sini cuman belum pada datang. Jawab Kak Zese. Oh begitu. Tunggu sebentar, lalu Pak Wahab, seperti mengambil sesuatu dari dalam mobil, nih buat nambah jajan kalian semua, kata Pak Wahab sambil memberikan uang ke Kak Zese. Wah, beneran ini Pak. Makasih banyak, Pak Wahab, kata Zese. Makasih Pak Wahab sahutku yang ikut, berterima kasih. Iya sama-sama. Nindi, jawabnya. Iya Pak kenapa, tanyaku. Kamu hati-hati. Jangan sampai kenapa. Kenapa? Sebentar lagi kamu harus ikut event. Siapa? Jawabku. Sese, jagain Nindi jangan ajarin yang macam-macam. Suruhnya kepada Kak Zese. Oke Pak siap, jawab Kak Zese. Kalau begitu saya pergi dulu, bersenang-senang buat kalian, kata Pak Wahab. Lalu Pak Wahab pergi meninggalkan kita berdua. Tak lama dari itu yang lain pun mulai pada datang satu persatu. Kami pun pergi ke destinasi yang sudah direncanakan. Kita berencana ingin piknik, nuansa di alam. Karena bosan dengan suasana kota yang sehari-hari kita tinggali. Akhirnya kita semua sampai di tempat tujuan. Kurasakan pertama kali ketika sampai di sana, yaitu suasananya yang sejuk dan segar. Aku sudah lama sekali ke tempat yang seperti ini. Kami jalan-jalan di area wisata tersebut sambil sesekali bercanda satu sama lain, menikmati pemandangan sekitar dan ngobrol. Terus kita duduk santai sambil beli beberapa makanan. Aku tidak nyangka saja, ternyata seru juga main bersama mereka. Aku merasa ternyata menyenangkan juga kehidupan sebagai cewek. Setelah kita udah lumayan lama dan merasa sudah bosan, kita berencana untuk pulang. Tapi berubah pikiran saat Kak Zese mengatakan sesuatu. Teman-teman jangan pulang dulu, kata Kak Zese. Loh kenapa Mang? Tanya temanku di sana. Jadi tadi sebelum kalian pada datang ke konter, tadi aku sama Nindi ketemu Pak Wahab. Lalu dikasih ini dong. Kak Zese sambil menunjukkan uang pemberian Pak Wahab sambil mengipas-ngipas uang itu. Akhirnya kita semua tidak jadi pulang. Berencana mampir ke mall dulu buat ngabisin uang pemberian Pak Wahab, kata Kak Zese. Aku karena baru pertama kali ikut mereka. Hangat jati aku ikut saja, mereka mau kemana saja.
Ketika sudah sampai di mall ada yang punya ide buat nonton bioskop karena katanya ada film terbaru. Aku tidak ikut kak, kataku ke Kak Zes. Loh kenapa? Tanyanya dengan serius. Filmnya horor kan? Aku takut kalau nonton horor, kataku. Masa si Nindi takut nonton horor? Ejeknya. Ya, masa begitu saja takut, sahut teman-teman. Yang lain. Apa itu? Aku bukannya takut kok, jawabku. Terus apa kalau tidak takut, jawab temanku. Aku emang tidak suka saja film horor, jawabku. Halah bilang saja takut Nindi, katanya. Iya kayaknya kamu emang lebih pantes, jadi cewek deh. Kita saja tidak takut, jawabnya. Iya nih, sudah tidak ada sisa cowoknya, sama sekali. Ejeknya kepadaku. Ketika aku dijadikan bahan bercandaan oleh mereka semua, aku berpikir apa aku setakut? Itu cuma karena tidak berani nonton film. Horor saja, masa aku udah secewek itu sampai dibilang lebih pantas jeti cewek ketimbang jeti cowok. Lalu Kak Zese mulai berbicara untuk membuat keadaan sedikit lebih kondusif. Ya udah kalau Nindi tidak mau, jangan dipaksa-paksa gitu. Belanya kepadaku. Ya udah ayo aku berani kok, sahutku tanpa ragu. Aku ingin buktikan saja kalau aku tidak secupu. Yang mereka kira, bagaimana aku masih cowok? Akhirnya dengan mengumpulkan keberanian, aku ikut masuk ke bioskop. Aku duduk di samping Kak Zese. Selama film diputar, tanganku terus menggenggam erat Kak Zese. Sampai takutnya aku. Dan ketika ada adegan yang berpotensi menyeramkan, aku selalu memalingkan wajahku ke bahu Kak Zese. Supaya teriakanku tak kedengeran keras, walaupun sebenarnya dengan sekuat tenaga, aku menahan untuk menjerit karena ketakutan. Setelah selesai dari bioskop habis aku diledekin lagi oleh mereka semua. Dan dari bioskop, kita pergi ke restoran buat makan. Terus, pulang karena takut kemalaman. Walaupun aku diledekin tapi tetap buatku ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Sudah lama aku tidak liburan seru seperti sekarang. Sesampainya di kosan aku langsung mandi dan memakai pakaian piyama dan langsung tidur supaya besok bisa semangat untuk kerja. Dan sembari aku menunggu tidur, waktu itu aku sedang membuka handphoneku. Tiba-tiba ada cut masuk secara bersamaan, yaitu dari Dendi dan Pak Wahab.